lawan daripada Engkau Tuhan. Supaya kami bisa memahami pelajaran apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita teruskan pelajaran kita. Saya pernah kasih tugas tentang akhir zaman. Kita kembali ke akhir zaman. Pelajarannya untuk mengurutkan semua kejadian akhir zaman menurut perbuatan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 24. Ingat ya, Masih. Tuhan Yesus mengatakan urutan kejadian yang dia nubuatkan akan terjadi pada akhir zaman. Oke, saya bacakan buat saudara ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi kasus ayat selanjutnya kita harus tafsirkan bahwa Tuhan Yesus hanya berbicara kepada murid-muridnya sendirian, terpisah dari orang-orang yang lainnya. Jadi ini berita nubuatan Tuhan Yesus yang khusus hanya diberikan pada para murid-muridnya, tidak untuk semua orang. Ya, sebab ini satu rahasia masa depan yang sangat penting yang tidak perlu diketahui semua orang, tapi hanya cukup murid-muridnya untuk nanti diteruskan pada kita semua. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Di sebelumnya Yesus menyinggung sedikit tentang akhir zaman, lalu murid-muridnya mau menggali lebih jauh tentang akhir zaman itu bagaimana. Lalu ayat 4, jawab Yesus pada mereka. Jadi ini kalimat pertama, ingat sekali, selalu diingat kalimat pertamanya Yesus tentang akhir zaman ya. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tentang akhir zaman nomor satu, Yesus bilang pada kita semua sampai hari ini, kalau saudara dan saya bilang murid Yesus, adalah waspadalah. Ya. Ini saya bacakan, saudara harus terima sebagai ucapan pribadi Yesus pada saudara, ya, dan saya tentunya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini wanti-wantinya Tuhan Yesus yang sangat penting karena ini kalimat pertamanya tentang nubuatan akhir zaman. Ya, jadi nubuatan akhir zaman Yesus dibuka dengan satu wanti-wanti. Tahu ya, wanti-wanti itu suatu pernyataan untuk kita perhatikan dengan benar-benar sebab itu yang akan terjadi, yang akan menimpa kita semua kalau kita tidak waspada. Jadi harus waspada. Saya mau tanya sama saudara, caranya supaya waspada gimana? Waspada supaya kita tidak disesatkan. Itu caranya gimana? Oke, jawab silakan. Berjaga-jaga dan berdoa. Jaga-jaga dan berdoa bagus, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Jangan mudah percaya. Oh, itu repot kalau itu. Repot kalau tidak mudah percaya. Sebab nanti tidak mudah percaya sama firman Tuhan juga. Ya kan? Bisa tidak mudah percaya itu ya ada baiknya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Harus tidak percaya pada apa? Mungkin lebih tegas dikatakan percayalah sungguh-sungguh hanya kepada siapa? Tuhan. Ya Tuhan itu jelas, tapi percaya pada Tuhan itu kan tadi itu masih tidak cukup, itu berdoa dan jaga-jaga. Tuhan adalah apa? Di Yohanes 1. Firman-Nya. Firman. Firman-Nya. Ini sekali lagi satu-satunya cara yang paling efektif untuk menjadi waspada agar kita tidak disesatkan adalah percaya pada firman-Nya saja, titik, tidak boleh yang lain-lain, ya.
percaya hanya pada firman-Nya. Tapi sekali lagi saya katakan, percaya pada firman-Nya saja masih harus ada kelanjutannya dan tidak cukup di akhir zaman, ya, di akhir zaman khususnya. Kalau sebelum akhir zaman tidak apa-apa, percaya saja cukup. Tapi karena di akhir zaman ada yang menyesatkan, percaya pada firman Tuhan saja tidak cukup. Kita harus apa? Selain percaya pada firman Tuhan itu, kelanjutannya apa? Mendalami, meneliti, menafsirkan, semua itu yang sedang kita pelajari sekarang. Ini sangat berguna untuk akhir zaman. Satu-satunya jalan untuk supaya kamu tidak sesat adalah mengerti, meneliti, menafsirkan dengan benar firman Tuhan. Sebab percaya saja tidak cukup kalau kita menafsirkannya salah. Percaya sih pada firman Tuhan. Hanya Alkitab sih pegangannya. Tapi kalau kita membaca Alkitab lantas kita tidak mengerti atau salah mengerti karena kita salah menafsirkan, maka kita mudah disesatkan. Karena sekali lagi iblis sejak dari peristiwa kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, itu kerjaan iblis adalah selalu memanipulasi ayat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan selalu dipelintir sama iblis. Itu kerjaannya dia untuk menyesatkan kita. Iblis menguasai, mengerti, hafal firman Tuhan apa enggak? Saya tanya. Menguasai. Menguasai sekali. Dia itu makhluk roh. Makhluk roh itu dalam banyak hal lebih unggul daripada kita, makhluk jasmani. Ya, dia mengerti sekali firman Tuhan. Iblis percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya. Percaya. Dalam hal kepercayaan pun manusia kalah. Karena iblis tahu betul Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, dia kalah kekuasaannya. Tapi banyak manusia tidak percaya sama Tuhan. Tuhan itu tidak ada katanya. Ya kan, orang ateis. Atau kalau percaya, dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Karena tanya kenapa nggak percaya Tuhan maha kuasa? Buktinya hidupku kayak begini. Saya punya masalah nggak ditolong. Tuhan sanggup, katanya maha kuasa, bisa mengatasi segala masalah. Tapi buktinya masalahku tidak pernah terpecahkan. Tuhan berarti tidak maha kuasa. Lebih maha kuasa apa? Iblis. Karena saya kalau ke orang pinter, langsung dapat jawaban. 1, 2, 3, langsung dapat. Cari rezeki, cari berkat dari kuasa gelap lebih cepat daripada berdoa. Itu realitanya. Harus ingat baik-baik. Itu realitanya, sehingga menyebabkan banyak orang susah percaya pada Yesus dan kepada kemahakuasaannya. Karena Tuhan tidak sembarangan memberikan mukjizat dan solusi seperti halnya dukun. Dukun dibayar dengan 1 ekor ayam saja sudah bisa memberikan beberapa hal. Ini godaan, tantangan manusia pada untuk kepercayaan pada Yesus sekali lagi. Jadi pertama waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus mengatakan ini? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ini penyebabnya. Kenapa kita jangan mudah disesatkan? Siapa orang-orang yang disebut Yesus di sini yang akan datang dengan memakai namaku? Siapa itu? Antikris. Iblis ya jelas. Tapi orang yang disebut orang, banyak orang. Nabi palsu. Nabi palsu, hamba-hamba Tuhan. Hingga akhir zaman banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh iblis karena dia setiap hari khotbah dan sebagainya memakai nama Yesus. Selalu bicaranya dalam nama Yesus, doanya dalam nama Yesus. Tapi mulai saat masa akhir zaman makin banyak nabi-nabi palsu ini.
hamba-hamba Tuhan palsu makin banyak. Karena itu waspadalah. Ini sudah mulai digiring sejak dari teologi kemakmuran, teologi berkat, teologi mujizat yang sangat diagung-agungkan oleh sebagian gereja Tuhan. Ini merupakan pembuka jalan selanjutnya untuk nanti hamba-hamba Tuhan seperti ini akan dipakai iblis. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan terus-menerus uang, kemakmuran, berkat-berkat, dan mujizat ini akhirnya akan jatuh pada cinta uang. Saudara tahu apa akibatnya cinta uang? Hamba Tuhan jatuh pada cinta uang. Dan kita lihat banyak sekali, jelas, tidak malu-malu dia cinta uang. Apa akibat dia jatuh cinta sama uang? Ayat firman Tuhan bilang apa? Ada yang masih ingat? Jatuh cinta akan uang. Cinta akan uang. Ini kalau secara hermeneutik disebut prinsip Alkitab. Jangan jatuh cinta pada uang. Tapi kalau kamu jatuh cinta pada uang, itu belum berdosa. Belum berdosa. Belum berdosa. Tapi sudah sangat dekat dengan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, akar segala kejahatan adalah apa? Masa nggak ingat ayatnya? Akar dari segala kejahatan adalah jatuh cinta pada uang. Ya, jadi dia akar segala kejahatan. Mulai bertumbuh pelan-pelan. Kalau kamu mulai cinta uang, masih tidak apa-apa awalnya. Dan itu masih belum dosa. Tapi ketika akar itu mulai menghasilkan buah-buahnya, maka buah-buahnya itu segala macam kejahatan akan dilakukan oleh orang yang jatuh cinta pada uang. Jelas kan, orang-orang yang politisi, koruptor, segalanya itu dimulai dengan jatuh cinta pada uang. Uang menjadi tuannya. Dia menjadi hamba uang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, uang harus jadi hambamu. Oke, jadi hambamu itu artinya gimana implementasinya? Kalau uang jadi hamba kita, bukan kita jadi hamba uang. Gimana implementasinya dan kehidupan sehari-hari? Uang jadi hamba kita, kacung kita, pembantu kita. Uang bisa membantu kita, membantu kita hidup nikmat. Salah satunya. Tapi apa yang paling penting dalam kalau engkau tandanya engkau jadi tuan atas uang, dan uang itu adalah hambamu, tandanya ketika engkau mudah sekali menjadi berkat. Apa yang engkau punya mudah sekali engkau berikan pada orang lain. Murah hati, tidak sayang sama uang. Kalau kamu sayang sama uang, artinya pelit itu. Lihat orang sangat berkebutuhan ada di sebelahmu, tidak bisa makan. Engkau makan enak-enak nasi goreng, capcay goreng yang enak-enak, ada di sebelahmu, dan tidak bisa makan. Nah, ini dia. Ya. Jadi berkat. Ini tanda dari orang yang tidak jatuh pada cinta akan uang. Ingat baik-baik ini. Engkau sudah mulai sayang sama uang. Sayang, kalau aku beri sama dia enak aja. Dia males kerja begitu. Aku kerja keras, enak aja. Umumnya orang berpikiran seperti itu. Tapi zaman sekarang khususnya, kita melihat gitu banyak orang yang mau kerja keras, mau mencari uang, tapi tidak berdaya karena situasi tidak memungkinkan. Dia tidak punya akses kemana-mana. Satu yang saya prihatinkan saat ini karena pandemi adalah orang yang kaya makin jadi kaya, orang miskin makin jadi miskin. Ini lebih tajam lagi terjadi. Atau paling tidak begini. Mungkin. Orang kaya sama sekali tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Dia bisa bertahan sampai 100 tahun, sampai 700 tahun, sampai 7 turunan kekayaannya. Tidak kerja, tidak dapat income apa-apa, masih sampai mati dan sampai 7 turunan tidak habis. Ya kan? Orang kaya. Dan orang yang miskin makin miskin. Karena semua aksesnya tertutup, terhalang. Itulah kepusingannya pemerintah sekarang ini.
Pemerintah yang sangat-sangat stres karena terus antara dua hal pilihannya, mau menjaga masyarakat dari kena pandemi, kena COVID, atau menjaga ekonomi supaya rakyat miskin tidak jatuh lebih miskin lagi. Terus ini kan PPKM itu kan ini masalahnya terus tarik menarik, sedikit dilonggarkan kalau sudah virusnya, terus sedikit dilonggarkan supaya ekonomi berjalan, supaya tidak banyak orang makin miskin. Tapi kalau naik lagi kasusnya positif ya ditetapin lagi. Pemerintah sangat menderita dan nangis ketika mengetatkan dengan PPKM karena banyak orang akan menderita. Pemerintah tahu, tapi tidak banyak pilihan. Pemerintah harus memilih yang paling balance, paling seimbang di antara dua kutub ekstrem ini. Mau mati kena COVID atau mau mati tidak makan. Ya kan? Pilihannya kan itu terus-menerus. Ngeri. Makanya kalau di PPKM diketatkan, pemerintah harus mengguyur bansos. Satu-satunya cara untuk meringankan saja, tidak menolong. Bansos bisa menolong apa sih? Kasih sembako, kasih uang 300.000, tidak banyak nolong. Tapi ya sedikit banyak daripada tidak sama sekali. Memperpanjang nafas supaya bisa kita bertahan pada dan menang atas virus ini. Banyak orang kan tidak sadar, pemerintah itu sulit sekali. Jadi kita sebagai orang percaya, pesan saya pagi hari ini, ikut semua instruksi pemerintah dengan 100% tunduk dan patuh. Jangan pernah melawan. Pemerintah itu sudah susah payah ya mengatasi masalah ini. Seluruh dunia, pemerintah seluruh dunia begitu sekarang ini. Tapi kan terlalu banyak orang-orang di Indonesia ini yang melawan pemerintah, terus nyinyir, terus nyalain, terus ya. Dan mereka tidak ada apa-apa itu, anggota DPR itu terpengaruh guys sama pandemi. Wah, malah enak mereka sekarang, nggak usah rapat, nggak usah kerja, nggak usah kunjungan kerja, nggak usah ke daerah, nggak usah kemana-mana, tidur rebahan saja di rumah. Ratusan juta miliaran setiap bulan mereka dapat dari uang negara. Tapi nyinyir, mengkritik terus. Jahat sekali mereka itu. Terus korupsi masih ada. Di masa seperti ini, gila sudah semua ini. Oke, kita teruskan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mungkin tidak secara harfiah, banyak hamba Tuhan mengatakan akulah Mesias, tidak. Tetapi apa yang sering saya dengar dalam khotbah-khotbah, tadi malam Roh Kudus berbicara kepada saya, mengatakan ini bla 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 bla. Wah, jemaat langsung hebat, hamba Tuhan ini dahsyat sekali, bisa berbicara dengan Roh Kudus seperti berbicara dengan orang biasa, pasti kudus sekali dan hebat sekali orang ini. Padahal itu semua 90% bohong. Hamba Tuhan yang mengatakan saya dengar Tuhan bicara, Roh Kudus bicara itu 90% bohong lah. Ini sedikit di bawah 10% yang benar. Itu kan sama dengan mengatakan akulah Tuhan gitu. Maunya itu dituhankan. Hanya ada Tuhan di dalam komunitasnya dia. Katakanlah dia pemimpin gembala sidang. Itu dalam komunitas gereja dia itu sedang diperlakukan sebagai Tuhan. Itu model-model Tuhan zaman sekarang. Ngeri sekali. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada mulanya, saudara, saya kembali bicara tentang teologi kemakmuran. Pada mulanya, rata-rata pada umumnya hamba Tuhan yang mengkhotbahkan teologi berkat, teologi kemakmuran, itu murni. Karena memang ada janji Tuhan seperti itu, memang ada, bukannya saya mengatakan tidak ada, dan banyak sekali. Bahkan seluruh Alkitab itu penuh dengan janji-janji Tuhan, sehingga Alkitab kita disebut kitab perjanjian. Janjian lama dan janjian baru. Dua-duanya pakai kata perjanjian. Berarti Alkitab yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Itu ya dan amin dan benar.
Masalahnya kemudian mereka itu motivasinya mulai keluar rel, saudara. Motivasinya mengkhotbahkan teologi berkat ini supaya gerejanya penuh, supaya persembahannya melimpah, supaya dia bisa kantongin semua bentuk bermewah-mewah untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya yang jahat motivasinya. Yang permulaan dia tidak sadari. Mungkin dia murni pada awal. Setiap hamba Tuhan, ya ingat saudara, saudara ini nanti sebentar lagi melayani jadi hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan, awal pelayanannya saya dapat pastikan murni. Karena dorongan Roh Kudus, panggilan Tuhan. Saudara ada di sini karena dipanggil Tuhan kan ya? Benar? Saudara di sini Amin. dipanggil Tuhan atau disuruh-suruh orang, dipaksa oleh Pak David, dipaksa oleh siapa? Panggil Tuhan. Ada yang memaksa saudara duduk di Enggak tempat ada. biarkan saya ngobrol, ngoceh seperti ini. Ya kan, tidak ada kan? Mau karena kesadaran panggilan Tuhan, saudara rasakan itu. Semua Tuhan semua mulai seperti itu. Tapi dalam perjalanannya ini jadi masalah. Pelayanan sudah seperti lari maraton, bukan lari sprint. Lari sprint itu jangka pendek. Lari sprint 100 meter itu 10 detik sudah sampai. Bahkan sekarang sudah di bawah 10 detik ya. 10 detik selesai perjuanganmu. Tapi pelayanan ini seperti lari maraton. Panjang sekali, melelahkan sekali, banyak tantangan sekali, banyak godaan sekali. Setiap saat Anda akan terjatuh. Ya, banyak kan pelari maraton terjatuh, masuk ambulan. Ya. Begitu juga jalan hamba Tuhan. Sering kali terjatuh setelah beberapa tahun mulai melayani Tuhan. Tidak terasa, godaan demi godaan itu datang tidak terasa. Sedikit demi sedikit merayapi, mendekati Anda. Iblis itu datang dengan pelan sekali. Dan hamba Tuhan adalah target yang paling penting. Karena hamba Tuhan adalah orang atau kelompok orang yang kerjaannya menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis, ya kan? Dan kalau melayani Tuhan itu berarti kita sedang menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis satu persatu. Karena itu mereka sangat menargetkan saudara untuk digoda, dijatuhkan. Paling gampang menjatuhkan cuma ada 3. Harta tahta wanita, kehindaran pria, hamba Tuhan pria, kalau hamba Tuhan wanita ya harta tahta pria. Itu godaan seks maksudnya. Oke. Jadi 3 itu sangat-sangat sering dipakai iblis karena itu kelemahan setiap manusia. Setiap manusia tidak terkecuali hamba Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tahan pada 3 ta ini, harta tahta wanita tadi. Tidak ada seorang pun saya katakan yang tahan pada 3 ini. Lalu dia begitu nyeleweng keluar sedikit, ngikutin godaan itu, salah satu dari itu, habis dia selesai. Tapi kita hamba Tuhan ingat selalu pakai doktrinnya Yusuf. Yusuf itu ketika digoda oleh istri Potifar, apa yang dia lakukan? Jawab. Apa yang dia lakukan? Lari. Lari menjauh secepat-cepatnya. Itu satu-satunya jalan menghadapi godaan 3 ta ini. Harta tahta wanita. Harus lari, jangan coba-coba. Ada apa mulai mencicipi sedikit lah katanya. Enak, aku tahan, aku imanku cukup kuat kok. Jangan pernah berpikiran seperti itu, karena itu pasti Anda itu seperti orang yang ada di peluncuran itu ya, peluncuran ada kalau di kolam sekarang peluncuran itu, peluncuran yang terus masuk air ya, itu jangan pernah berpikir kalau Anda tidak apa-apa, masih di ujung tidak apa-apa, turun sedikit tidak apa-apa, terus sedikit tidak apa-apa, aku bisa kok nahan ini supaya tidak jatuh. Oh, itu Anda turun 1 langkah ke peluncuran itu, udah Anda tidak bisa menahannya, langsung merosot habis. Ya kan? Nah,
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang pertama ya. Jadi tanda akhir zaman saya kasih kurung satu, kurung satu dengan warna merah itu adalah kejadian yang pertama terjadi pada akhir zaman. Jadi tandanya pertama adalah banyak orang mengaku aku adalah Mesias dan mereka menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda ini sudah terjadi sekarang, sudah mulai terjadi. Tapi belum akhir zaman, karena yang benar-benar mengaku aku adalah Mesias itu nanti adalah siapa? Yang mengaku benar-benar akulah Mesias dan semua orang percaya. Siapa? Nabi palsu. Antikris. Antikris ini ya. Jadi tanda pertama akhir zaman adalah munculnya antikris yang mengatakan aku adalah Mesias dan semua orang percaya. Kalau sekarang kan orang yang aku Mesias kan banyak yang tidak percaya Masian. Karena ya masih tidak sesakti Superman aja masih belum lah, masih jauh lah ya. Hanya orang yang fanatik bodoh yang percaya ini. Seperti orang Amerika yang percaya bahwa Donald Trump itu orang baik, nah itu kan kebodohan. Mulai dari situ kebodohannya. Ya, jelas bukan orang baik, mereka percaya ini orang yang diutus Tuhan. Wah, ngeri sekali sebelum itu kebodohan orang Amerika. Joe Biden itu iblis. Aduh, penafsiran yang seperti ini yang membuat kita mudah disesatkan. Tapi betul kalau nanti antikris datang, dia membuktikan. Dia datang pakai bukti nyata. Saya menafsirkannya ya. Antikris nanti yang akan menyelesaikan semua masalah pandemi ini dan ekonomi sekaligus. Dia selesaikan, terus putus, habis, selesai. Ini kan lingkaran setan. Kita ini sekarang ada di lingkaran setan. Dan setannya ekonomi begitu mulai dilonggarkan, diputar rodanya, virusnya melonjak. Itu virusnya ditekan, ekonomi merosot. Ini kan terus tinggal setan sekarang ini. Nah ini satu-satunya nanti oknum yang dapat memutus lingkaran setan ini adalah antikris. Karena dia mempunyai kuasa. Iblis punya kuasa nggak? Punya kuasa nggak? Punya. Kuasanya lebih besar dari kita apa enggak? Ayo bingung. Iblis kuasanya lebih besar daripada kita manusia atau tidak? Enggak. Betul sekali. Iblis salah sama sekali. Iblis lebih berkuasa daripada kita. Kita ini kalah karena kita makhluk jasmani, dia makhluk roh. Makhluk roh bisa melihat segala macam masa depan, masa lalu semua di firman Tuhan dia hafal. Makhluk roh itu namanya. Dia setara dengan malaikat kekuasaannya. Bisa membuat mujizat nggak dukun-dukun? Bisa. Bisa. Kuasa gelap itu kuasanya lebih besar dari kita. Kita hanya bisa lebih berkuasa dari dia apabila kita memakai kuasa Roh Kudus. Hanya itu. Ya kan? Yang mungkin menyebabkan yang menjawab bahwa kita masih bisa mengalahkan iblis. Betul, kita bisa mengalahkan iblis dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau tanpa itu, manusia biasa nggak percaya Tuhan Yesus, malahan ya jadi mainannya iblis. Kita ini kalah jauh, manusia secara umum tidak punya kuasa seperti kuasa iblis. Iblis itu makhluk abadi lagi, nggak bisa mati. Kita mati, si penyakit sedikit sama iblis mati, sudah selesai. Kita bisa nggak bunuh iblis? Nggak bisa. Enggak. Saya selalu paling kasihan sama orang-orang pendoa syafaat. Saya sungguh menghargai mereka karena pengorbanan mereka itu sangat besar, tapi hasilnya sedikit, hampir tidak ada. Saya kalau orang kemasukan setan, rasukan dan sebagainya, itu mereka hanya bisa berdoa mengusir. Bisa nggak membunuh? Nggak bisa. Masa kita terbatas.
Bahkan Roh Kudus tidak mengizinkan kita membunuh sampai akhir zaman, karena yang bunuh nanti cuma Tuhan Yesus. Kan saya anggap sebagai pekerjaan yang sia-sia. Siapa? Misalkan Yosua, kan dia ngomong kosong, bukan orang lain bukan Yosua. Ada orang pemasukan roh, terus didoakan, diusir keluar, pindah ke Musa. Musa kena roh jahat, didoakan, pindah ke siapa lagi, Petrus dan sebagainya. Kerjaan yang sia-sia, cuma mindah-mindahkan saja. Bahkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia mindahkan ke babi. 2000 legiun roh jahat dipindahkan ke 2000 babi. Bayangkan kehebatannya iblis. Dia bisa dibunuh. Kalau iblis bisa dibunuh satu persatu selama ribuan tahun, pelan-pelan ya habis lah. Seperti ya pandemi corona. Kalau bisa dibunuh satu persatu, pasti habis. Tidak bisa. Tidak bisa. Kasihan sekali. Siapa capek sekali. Saya selalu lihat kalau jadi dua sahabat yang khususnya pelayanannya musirah. Wah, itu orangnya kelihatan stres dan capek sekali setelah pelayanan bertahun-tahun ya. Dan itu sekarang reda, pelayanan itu tidak ada gunanya. Iblis tetap ada di mana-mana, tidak berkurang sedikit pun jumlahnya. Pengikutnya yang terus bertambah. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi tanda kedua, mulai semakin banyak perang di dunia ini. Dan berkata bahwa perang dunia sudah berakhir beberapa tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, dan tidak ada perang lagi. Siapa bilang? Perang dunia memang sampai perang dunia kedua saja, 1 dan 2. Perang dunia ketiga belum terjadi, tapi perang dan kabar perang setiap hari ada di mana-mana. Betul nggak? Betul. Dan nanti akan memuncak terus. Ya. Yang terakhir saja paling sederhana adalah Afghanistan. Itu perang melulu. Sampai sekarang walaupun Taliban menang katanya, tapi perlawanan anti Talibannya masih kencang sekali. Mereka masih berpuluh-puluh tahun lagi. Seperti kejadian 20 tahun yang lalu mereka menang, cuma 5 tahun menang, pemerintah terus kalah lagi karena pemberontak-pemberontak itu menang. Myanmar sama penguasanya militer diktator persis zaman kita Soeharto di sini. Nanti juga ada waktunya pasti kalah. Ya. Israel Palestina perang abadi. Perang abadi. Sejak dari kapan? Kalau sudah cuma ingat sejak dari zaman Daud, ya mungkin itu Pak. Sejak dari zaman Daud, Palestina itu kan Filistin, ya. Filistin, sebenarnya Filistin itu Palestina sekarang. Iya, itu abadi, musuh abadi bangsa Israel. Dari mulai zaman Daud sampai sekarang tidak pernah selesai. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Itu aja sih penghiburan. Setelah 2 hal yang nggak enak, penyesatan dan perang, awas-awaslah. Sekali lagi dia bilang tentang waspada, kewaspadaan. Dan jangan stres. Sekarang ini banyak orang stres ya. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Sangat masuk akal dan normal kalau kena COVID ini, pandemi ini orang banyak yang stres dan gila. Ya, gila dan tidak harus dalam bentuk seperti orang gila di rumah sakit jiwa. Ya, orang stres gila itu kan yang itu ada perempuan yang demonstrasi pakai bikini di jalan di Jakarta itu kan model orang stres-stres ini sekarang ya. Ayah anak dan berkuasa anak dan sebagainya gitu-gitulah, aniaya itu kan untuk bentuk stres yang sudah kelewat batas, sudah mendekati menjadi orang gila. Sebab semua itu harus terjadi. Karena itu saya selalu ketawa melihat beberapa hamba Tuhan yang sok hebat, sok karismatik, penuh berdoa menengking COVID,
nengking corona, yaitu teologinya enggak tahu, enggak ngerti. Semua ini harus terjadi. Ini diizinkan Tuhan sepenuhnya. Ini termasuk dalam rencana besar, grand design-nya Allah untuk menuju akhir zaman. Tuhan membiarkan dan izinkan corona ini Tuhan. Kalau Tuhan mau campur tangan langsung sedetik selesai, saudara. Nggak usah kita tengking-tengking. Kayak Mbak Tuhan doanya mendikte Tuhan, memerintah Tuhan untuk menghentikan pandemi ini. Itu rencananya dia kok ditengking. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kesaksian saya ketika saya pertama merasa dipanggil Tuhan, dan saya tidak pernah kepingin jadi orang Kristen aja, bukan jadi orang Kristen, percaya Yesus seperti orang percaya Yesus sesungguhnya, di orang lahir baru itu saya tidak kepingin. Sebab saya lihat bikin orang bodoh. Percaya Yesus bikin orang jadi bodoh. Allah sama orang-orang yang tidak percaya Yesus di dunia nyata ya. Hanya berdoa, kurang bekerja. Jadi males. Karena dia pikir yang berdoa saja, percaya Yesus sepenuhnya, mengandalkan Yesus 100%, dia dapat hidup berlimpahan. Itu kebohongan. Kebodohan. Akibat kebohongan tadi. Nabi-nabi palsu. Ya. Jadi sekarang ada yang masih berteologi bahwa corona ini dari iblis sehingga kita harus tengking dalam nama Yesus. Tadi kesaksian saya ketika saya mulai merasa dapat panggilan Tuhan, saya sudah bertobat, saudara ya. Saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru ketika itu, lalu berpanggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu saya masih berbisnis penuh. Bisnis saya cukup baik. Ketika panggilan itu datang, saya tengking, saudara. Dalam nama Yesus, aku tolak semua panggilan jadi hamba Tuhan. Bisa nggak, saudara? Panggilan Tuhan Yesus, saya tengking, saya tolak dalam nama Yesus. Ya, tidak bisa. Yaitu bodoh sekali. Saya masih bodoh sekali waktu itu. Saya hanya berharap ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Bisikan dari iblis. Ya, ternyata dari Tuhan, berarti akhirnya saya menyerah. Dan Tuhan berikan tanda demi tanda, bukti demi bukti, bahwa memang saya akan dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan sebelum waktu, meninggalkan semua bisnis. Kenapa saya menolak saudara panggilan Tuhan pada waktu itu? Mungkin saya setengah-setengahnya ya percayalah itu Tuhan. Cuma satu, takut ini saudara. Takut soal uang. Takut soal uang. Itu paling jadi tantangan orang yang dapat panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, 90% lebih akan hidup susah. Benar apa enggak? Saudara siap hidup susah enggak? Secara finansial maksudnya. Siap enggak? Ayo, jawab. Ini pertanyaan untuk saudara. Cari jawab dari Tuhan. Siap atau tidak? Khawatir. Siap, Pak. Khawatir apa tidak? Kalau jujur apa jadi? Khawatir ada Pak, tapi percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Oke, memang harus balance seperti itu. Jangan ada khawatirnya sama sekali, itu tidak normal. Itu karena emosi. Banyak orang yang pada panggilan pertama karena emosi sepenuhnya, tidak berpikir secara realistis dan rasional, meninggalkan semuanya, habis itu kecewa. Karena dia pikir Tuhan akan peliharakan dia pikir dia tetap akan sebaik dan sesejahtera sebelum menjadi hamba Tuhan, pikir nyatanya tidak seperti itu. Banyak saya lihat rekan-rekan saya yang baru masuk pelayanan 1-2 tahun, goodbye, kembali jadi businessman, lebih enak. Ngapain jadi hamba Tuhan? Perintah-perintah orang, kita mulai karir masuk gereja jadi pelayan Tuhan kan sepertinya diinjak-injak ya.
sama para pendeta-pendeta yang lebih senior. Itu terjadi, saudara. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tak enak, saudara. Saudara kalau tidak siap, lebih baik sekarang mundur. Maksud saya begitu. Jangan karena emosi. Karena itu saya tidak setuju dengan model-model retreat yang menggoncang, menggodok, mengaduk-ngaduk emosi orang untuk menyerahkan diri pada Tuhan, jadi hamba Tuhan sebelum waktu. Banyak retreat model itu, saudara. Emosinya yang dimainkan. Kalau orang ambil putusan jadi full timer karena emosi, bukan karena berpikir jernih dan dingin. Ini yang saya tidak setuju. Memanipulasi kuasa Roh Kudus dibuat di retreat, dibuat orang nangis-nangis, jungkir balik sampai umbelen bahasa Jawa, umbelen itu keluar emosinya semua. Zaman karismatik, zaman saya itu banyak sekali retreat semacam itu, orang nangis-nangis, berbahasa Roh, seperti orang gila. Biasa saya lihat seperti orang gila. Sudah tidak wajar. Kemudian belakangan saya baru tahu Roh Kudus adalah pribadi yang sangat tertib. Tidak akan bikin orang nangis-nangis seperti orang gila seperti itu. Itu enggak alkitabiah. Itu emosi ya 90%. Kalau ambil putusan lalu salah. Banyak yang kembali ke dunia lamanya. Karena itu bukan panggilan Tuhan. Ya, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi ini baru 2 tanda, saudara. Baru awal kejadian akhir zaman. Belum sudahannya. Masih panjang. Akhir zaman berlangsung tahunan. Berapa tahun, saudara? Akhir zaman berlangsung. Sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Berapa tahun? Masih ingat? 3,5 tahun. Lebih. 7 tahun. Ya, 7 tahun. 7 tahun. Tahun itu bagi 2, 3,5 tahun itu antikris masih baik-baik, masih pura-pura baik, pura-pura baik. Dia mengatasi masa ekonomi, mengatasi masa pandemi, dia bahkan mendirikan bait Allah ketiga di Yerusalem. Waduh, hebat sekali, saudara. Antikris hingga makin dipuja-puja, mencapai puncak kepopulerannya seperti Yesus pada pelayanannya 3,5 tahun. Mencapai puncak kepopulerannya antikris. Nah, dia mencapai puncak, dia tahu setiap kata-katanya dipercaya oleh seorang seluruh dunia, maka dia mulai munculkan aslinya. Iblisnya mulai keluar. 3,5 tahun kedua itu kejahatannya dia puas-puaskan. Dia menghajar habis-habisan semua orang Kristen, semua orang percaya, ya, yang tidak mau ikut dia. Zamannya memuncak. Oke, lanjutkan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Perang jadi perang. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Ini tanda yang 3. Dan di berbagai tempat. Jadi sekali lagi, kelaparan dan gempa bumi sekarang ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi apa belum? Kelaparan sudah, tetapi pada umumnya kelaparan itu terjadi di 1-2 tempat terbatas. Gempa bumi juga begitu, terjadi di 1-2 pada saat yang bersamaan ya. Tidak ada gempa bumi terjadi di 10 tempat pada saat yang sama. Belum pernah ada. Tapi di akhir zaman nanti itu yang terjadi. Jadi sekarang kelaparan dan gempa bumi sekarang belum akhir zaman. Sekali lagi saya katakan belum akhir zaman. Sebab banyak yang menafsirkan, saya terus-menerus menerima medsos di WA. Semua kejadian dikaitkan dengan ini ada di akhir zaman ini. Nubuatan-nubuatan baik di Wahyu maupun di Matius, di Lukas dan sebagainya. Kita sudah masuk akhir zaman. Bahkan ada kita sudah masuk sangkakala berapa, meterai ke berapa. Itu semua penafsiran keliru. Saya bisa katakan pasti keliru karena apa? 1, antikrisnya belum muncul, ya kan? Antikris Anda sudah muncul nggak? Ya kan yang menafsirkan berkali-kali sudah muncul katanya. Hitler, di Saddam Hussein, yang siapa, yang Soeharto, semua disebut itu antikris. Kan ada
Antikris kok mati gitu, ya kan? Sudah mati kan, beberapa yang disebut. Itu pertama. Kedua, ya ini kelaparan gempa bumi ini belum mengglobal sebenarnya. Tidak terjadi bersamaan. Akhir zaman itu benar-benar gempa bumi di mana-mana, gempa bumi bareng. Jadi gila saat itu, chaos benar. Dan kelaparan juga luar biasa. Justru muka bumi mungkin 1/3, 1/4 orang nggak bisa makan. Sekarang berada banyak kelaparan di satu tempat, ditolong sedikit sama bantuan Amerika, ya selesai. Habis itu ada kelaparan lagi satu tempat, dibantu negara kaya, ya teratasi sementara. Ya kan begitu kan ceritanya. Jadi belum. Orang saya mengkaitkan peristiwa kecil di 1-2 tempat dikaitkan dengan nubuatan ini. Mereka tidak melihat bahwa akhir zaman itu sifatnya global semuanya. Nah, pandemi ini sudah mengglobal. Ini bahaya sekali. Ini menuju. Menurut saya tidak, sekali lagi tidak benar sudah akhir zaman. Belum, juga belum. Karena sekali lagi Sampar itu nanti baru di tengah-tengah ini. Belum keluar kan Sampar sampai sekarang. COVID kan boleh katakan Sampar. Orang selalu menafsirkan Sampar yang ada di Wahyu itu sebagai tanda akhir zaman. Padahal Sampar itu jadi di tengah-tengah. Antikrisnya saja belum muncul, berarti Sampar itu belum masuk akhir zaman. Jadi sekalipun sudah mengglobal. Jadi ada 2 tanda akhir zaman. Satu, sesudah Antikris. Kedua, sifatnya luas sekali. Pandemi ini baru memenuhi satu syarat. Global memang, karena disebut pandemi karena sudah global, betul. Tapi sesudah Antikris belum. Jadi gugur itu maksudnya. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, ini menjelang zaman baru, bukan menjelang akhir zaman. Ini sudah masuk akhir zaman ayat ini. Tapi menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa? Jadi apa zaman baru? Ada akhir zaman, ada akhir zaman baru. Jangan bingung, harus dibedakan. Apa zaman baru? Loh, tadi saya mengatakan ini kejadian sekarang belum masuk akhir zaman. Tapi ayat ini sudah bicara tentang sudah masuk akhir zaman. Sudah mulai berjalan. Permulaannya akhir zaman sudah kita masuki kalau Anda sudah ngalamin ini semua. Sampai poin 3 merah. Tapi permulaan penderitaan menjelang zaman baru itu apa? Lagi sudah akhir zaman dan zaman baru. Ada yang bisa tahu apa zaman baru ditafsirkan bagaimana? Oke, ini adalah bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi sesudah akhir zaman kita akan masuk di zaman baru namanya kerajaan 1000 tahun. Di mana Tuhan Yesus setelah turun ke muka bumi, dia akan memerintah dunia ini selama 1000 tahun bersama-sama saudara dan saya. Anda itu saudara sungguh-sungguh pelayanannya. Saudara sungguh-sungguh dan membuat banyak buah dalam pelayananmu, engkau berprestasi banyak, maka nanti kerajaan 1000 tahun upahnya adalah kita menjabat dudukan-dudukan penting sesuai dengan hasil pelayanan kita. Upahnya itu nanti di kerajaan 1000 tahun. Kita terima. Kalau Anda males-malesan pelayanan, nanti juga Anda tidak berkedudukan apa-apa. Anda di kerajaan 10 tahun akan jadi kaula, rakyat biasa saja. Kalau mau jadi pejabat-pejabatnya pemerintahannya Yesus, sekarang membuat hasil, membuatkan hasil sekarang. Korban kita bisa tidak apa-apa. Nanti rewardnya, upahnya besar sekali. Zaman baru, kerajaan 1000 tahun ya. Jadi dengan langsung kita sudah masuk surga setelah akhir zaman. Belum, masih ada 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Satu zaman di mana tujuannya apa sih kerajaan 1000 tahun? Tujuannya Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa manusia selama ribuan tahun ini telah memerintah, mengelola bumi ini dengan banyak kesalahan. Dasarnya semua karena ketamakan manusia. Tuhan memang sejak kejadian memberikan satu mandat khusus
untuk menguasai bumi ini, mengusahakan dan memelihara bumi ini. Itu adalah mandat yang Tuhan berikan pada manusia. Tapi manusia dalam jalanannya menyalahgunakan mandat ini. Mereka hanya mengusahakan, artinya mengeksploitasi, menggali semua kekayaan bumi ini, ya, tapi tidak memeliharanya. Sehingga rusaklah bumi sekarang ini. Lingkungan hidup dan sebagainya kan rusak. Pemanasan global dan sebagainya itu kan akibat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan ketamakan manusia mengeksploitasi bumi ini secara berlebihan, tapi tidak memelihara. Tadi tugas Tuhan memberikan mandat dua hal, mengusahakan dan memelihara. Manusia hanya mengusahakan, tidak memelihara. Semua di SD atau SMP sudah diajarin. Hutan itu adalah kekayaan yang Tuhan sediakan, salah satu tambang yang Tuhan sediakan buat manusia supaya manusia makmur sejahtera. Hutan, salah satunya pohon-pohon di hutan itu yang diambil, dipotong oleh manusia. Boleh nggak kita potong pohon-pohon di hutan manusia? Boleh nggak? Boleh, memang itu perintah dan mandat hak yang Tuhan berikan pada kita, tapi jangan lupa memeliharanya. Orang tahu teorinya sudah dari dulu, SD SMP sudah diajarin kalau hutan habis dibabat pohon-pohonnya untuk bikin kayu, mebel dan segala macam produk hasil kayu, harus terjadi reboisasi. Ingat tentang reboisasi? Masih ingat? Apa artinya reboisasi? Penanaman ulang kembali. Yes. Jadi kalau kita potong pohon, kita harus menanam kembali. Sebab ini yang disebut sustainable. Ya. Sustainable itu kita memelihara juga supaya hutan ini terus-menerus dapat kita gali, dapat kita beli, dapat menghasilkan buat kesejahteraan manusia secara abadi istilahnya. Terus sekarang kan enggak, mungkin tidak direboisasi, banyak laporan ada reboisasi, tapi semua kosong, omong kosong semua, penipuan, kebohongan, ya. HPH, orang-orang pegang HPH itu dalam perjanjiannya dengan pemerintah diberi hak untuk memotong pohon, tapi juga harus menanam kembali reboisasi. Tapi yang bagian reboisasi jelas tidak dilakukan, karena itu bikin rugi dong. Usahanya rugi kalau kembali atau untungnya jadi berkurang banyak. Ini tidak melakukan itu semua, ini hutan gundul, ini banyak banjir, banyak longsor. Zaman saya masih kecil, banjir oke terjadi paling-paling 20 tahun sekali. Di satu tempat, di banyak tempat. Ya. Lalu, apalagi tanah longsor. Saya tidak pernah waktu kecil itu ada berita tentang tanah longsor, tidak ada. Tapi sekarang di mana-mana tanah longsor, di mana-mana banjir. Ini jelas akibat dari penggundulan hutan yang tidak direboisasi. Ini baru satu contoh kecil sekali tentang ketamakan manusia yang mengusahakan bumi tapi tidak menjaga lingkungannya. Tuhan Yesus tadi datang 1000 tahun akan menunjukkan bagaimana cara pemerintah dunia ini mengusahakan dan memelihara bumi ini dengan baik. Akan dia demonstrasikan cara yang benar dan menunjukkan kesalahan-kesalahan manusia pada zaman kita ini. Jadi pada saat itu sudah boleh katakan jadi 1000 tahun seperti kita ada di sorga yang di muka bumi. Ya, kita menjalani kehidupan sorgawi, ya, bukan di sorga benar-benar, tapi kehidupan sorgawi itu artinya seperti sorga, tapi di atas bumi ini. Jadi itu sudah zaman enak sekali, zaman baru itu sudah zaman enak sekali. Tidak ada ketidakadilan. Sekarang ini dunia adil nggak? Adil nggak dunia sekarang ini? Enggak. Penuh ketidakadilan, ya, penuh ketidakadilan. Ada ungkapan di Amerika yang sangat populer dan semua orang percaya dan itu benar. Life is unfair. Hidup ini penuh ketidakadilan. Jelas sekali, saudara.
Karena manusia tidak adil sama sekali. Orang dibilang diberi kuasa mau menang untuk adil itu tidak adil. Ada hakim yang adil sudah ada. Tidak ada. Hakim yang mengadili pengadilan pun hampir tidak ada yang adil. Semua terbelit dalam kepentingan pribadi, masih ada motivasi-motivasi seperti itu. Hampir tidak ada. Ada polisi yang benar, ada polisi yang baik, melayani betul masyarakat, hampir tidak ada. Ada politisi yang benar, melayani sebagai wakil rakyat, mewakili rakyatnya benar, hampir tidak ada. Mayoritas semua busuk semua lah. Nah, ya sekarang ini memang dunia masih dikuasai dosa. Oke, sekarang saya akan akhiri sampai di sini. Ya, saya akan berikan apa namanya pekerjaan rumah tafsir ayat bulan September, diambil dari perjanjian lama. Ya, mulai masuk ke perjanjian lama, perjanjian baru kita sudah selama ini perjanjian baru semua. Sekarang saya akan mulai mengajar Anda tentang menafsirkan perjanjian lama yang agak beda cara berpikirnya. Harus logikanya harus berbeda dengan logika teologi perjanjian baru. Karena itu saudara dapat mata kuliah teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru enggak? Ada nggak yang ngajar teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru? Dapat, Pak. Dapat ya. Jadi itu memang penting. Ada perbedaan yang sangat signifikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu juga dengan penafsirannya, cara menafsirkannya, logika teologinya, perjanjian baru dan perjanjian lama beda. Saya mau melatih saudara untuk menafsirkan perjanjian lama. Tafsir ayat September diambil 1 Tawarikh 13 ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Tuhan. Jadi ini ceritanya Usa, salah satu prajuritnya Daud, sedang mengangkat tabut janjian di atas sebuah kereta, dan pada satu posisi tertentu keretanya agak tergelincir karena medannya jelek. Lalu Usa berusaha mencegah hal itu supaya tabut janjian jangan sampai jatuh ke tanah. Dia memegang menahan tabut itu, tapi itu oleh Tuhan dihukum mati. Ya, jadi pertanyaannya adalah why? Pertanyaan why besar. Kenapa Tuhan begitu kejam dan begitu nggak tahu apa namanya? Ya. Usa ini mau nolong supaya tabut janjian itu jangan jatuh, jangan ambiar rusak, kok malah dihukum mati. Ya. Mengapa Allah begitu marah? Pertanyaannya. Ini harus dijelaskan secara hermeneutika. Bagaimana duduk perkara sebenarnya kok sampai jadiannya seperti itu? Sampai Usa harus dibunuh oleh Tuhan. Ini aja dua pertanyaan ini, saudara. Saya kasih pekerjaan rumah. Di sini saya kirimkan PowerPoint-nya. Pak, mau nanya, Apa? maksudnya yang bagaimana duduk perkara itu maksudnya apa, Pak? Ya, bagaimana duduk perkaranya dari kejadian ini harus dijelaskan duduk perkaranya kok sampai Allah melakukan tindakan seperti itu. Kita harus bisa menjelaskan kan. Kalau tidak dijelaskan kan, wah Allahnya kejam sekali, adil sama atau apalah, gitu kan. Jadi gimana menjelaskannya ini duduk perkaranya sehingga Allah itu benar kalau membunuh Usa pada saat itu nggak salah. Allah kan pasti tidak mungkin salah kan ya? Iya, Pasti. Pak. Iya, jadi bagaimana menjelaskan Allah yang tidak bisa salah itu kelihatannya pada peristiwa ini salah besar begitu ya kan? Gimana menjelaskan duduk perkaranya kok sampai Allah melakukan hal yang sekejam itu? Ya Allah kasih dan sebagainya. Ya kan? Terus kan Anda bisa menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Kenapa?
kejadian itu dapat dibenarkan. Kan gitu. Tidak mungkin kita menyalahkan kejadian ini. Kan? Ayat, masa kita bisa menyalahkan ayat ini salah, Allah salah. Nggak mungkin kan? Jadi bagaimana menjelaskannya? Bahwa Allah tidak salah dalam hal ini. Membunuh Musa. Allah membunuh. Ya enggak? Padahal di Taurat, jangan kau membunuh. Gitu. Ya kan, ini semua kan kontradiksi. Kontradiksi ini yang harus dijelaskan duduk perkaranya gimana. Jadi coba jelaskan ya, maksud ayat ini apa? Nafsirannya yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya bagaimana? Oke, itu aja, waktu saya sudah habis. Nanti saya kirim PowerPoint-nya ke kalian, ke Anton ya. Oke. Ke Erik. Ke Erik, oke. Ya udah, silakan ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang waktu pelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Pak Jisaka yang telah mengajar kami Tuhan, Kau berkati kesehatan keluarganya Tuhan, Kau berkati pelayanan dan usaha pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami akan menutup setiap pelajaran kami pada pagi hari ini, kami menutupnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.